Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Devi Mansyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya yang dengan produknya yaitu kopi Pinang Laya. Oke. Selanjutnya itu latar belakang kenapa saya mengambil kopi ini atau mengambil produk ini, karena menurut saya bisnis kopi adalah bisnis yang masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, apalagi terutama anak muda. Dan juga kopi Pinang Laya ini berbeda dengan kopi-kopi pada umumnya. Kopi Pinang Laya ini basicnya itu kopi gula aren, tetapi kita ada suatu pembeda, yaitu kita campur dengan buah pinang muda. Nah, buah pinang muda ini berkhasiat yaitu untuk staminanya itu dalam hubungan suami istri itu semakin mantap, semakin kuat gitu. Khasiatnya fungsinya itu adalah itu tadi, itu untuk staminanya agar kuat gitu. Dan juga kita memakai creamer, kan biasanya pada umumnya kalau kopi gula aren ini memakai creamer yang pada umumnya jadi kurang kental atau kurang foamnya. Nah, kalau kopi Pinang Laya ini saya memakai creamer dari kue, adalah mereknya itu rahasia saya gitu. Terus juga untuk dari logonya ini saya nggak asal bikin. Kenapa nggak satu lingkaran aja, kenapa harus ada rongga-rongganya gitu. Jadi menurut saya tempat saya ya, kalau misalkan saya membuka kopi Pinang Laya ini, tempatnya itu homey, jadi semua orang itu bisa datang kayak keluarga gitu. Jadi kita nganggap tamu-tamu itu bukan sekedar tamu, tapi saya menganggap sebagai yang punya, misalkan insya Allah saya menganggap tamu-tamu saya itu adalah keluarga saya. Jadi di dalam tempat itu saya yakin, saya jamin tidak ada rasa canggung, jadi ramah banget gitu kan. Terus juga di dalam tempat itu nggak hanya kita menyediakan kopi, kita menyediakan konsultasi psikologi. Karena kalau ke psikologi langsung pasti itu mahal. Nah, makanya di tempat saya tidak hanya sekedar kopi saja yang saya tawarkan kepada tamu, tetapi yaitu tadi, kita memberikan psikologi treatment. Jadi kalau ada apa-apa keluh kesah, cerita pribadi, boleh banget ngomong saya, ntar saya bantu gitu. Terus makna dari lingkaran itu, kita tidak memaksa orang untuk keluar dan juga kita welcome. Jadi tidak ada penutupan gitu. Jadi welcome lah, mau lu masuk silakan, mau keluar nggak nyaman silakan, jadi gitu, seperti itu. Terus lanjut ke analisis SWOT ya. Sebentar, analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan. Kopi Pinang ini berbeda yang tadi saya jelaskan dengan kopi pada umumnya, dengan bahan whipping cream kue, karena menghasilkan yang foamnya itu lebih creamy dari kopi lain. Dan juga dicampur dengan buah pinang yang tadi sudah saya jelaskan, bermanfaat untuk memperkuat stamina dalam berhubungan suami istri. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan produk ini gampang tersaing dengan resep yang mudah digunakan dan kurangnya pengalaman dan manajemen bisnis kopi. Karena saya sendiri di bidang kopi cuman 1 tahun pengalaman saya, jadi masih kurang banyaklah pengalaman saya. Terus yang ketiga ada opportunities atau peluang. Kopi ini berpeluang untuk menciptakan varian rasa baru dan meningkatkan budaya minum kopi, terutama di kalangan anak muda. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Kehadiran merek besar seperti brand Starbucks atau kopi kenangan yang mengkonsumsi pasar. Dan juga menginflasi atau daya beli konsumen yang menurun bisa mempengaruhi penjualan dari kopi Pinang Laya ini. Oke. Yang terakhir ada analisis keuangannya. Bisa dilihat itu mesin espresso dan lain-lainnya itu saya total 20 juta. Itu modal saya yang saya keluarkan untuk membangun tempat kopi
kopi Pinang Raya ini. Yang kedua ada biaya bahan baku. Ini biaya bahan baku ini kita membelinya yang biji kopi itu 2 minggu sekali. Oke. Terus yang ketiga ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini kayak listrik, sewa tempat itu per bulan. Itu per bulan. Selanjutnya ada biaya produksi. Nah, ini kita untuk menentukan harga jual kita harus menghitung HPP ya kan. Dari listrik 2.000, sewa tempat 3.000 dan seterusnya. Jadi total itu 17.000 per cup, tapi belum keuntungannya. Jadi saya memperhitungkan keuntungannya ya. Saya ngejualnya yang tadi kan harga produksinya 17.000. Saya ngejual 25.000. Saya untungnya dapat cuma 8.000 kan. Jadi di sini ada tuh dikurang 8.000. Terus penjualan rata-rata saya menjual per hari itu 50 cup. Jadi kita langsung kali aja 50 dikali 25.000. Jadinya 1.250 per hari. Terus keuntungan kotornya nih 1.250 tadi itu kita kali 30 hari. Jadinya 30.500.000. Dan yang di bawahnya ini total biaya produksi yang bersihnya. Yang tadi tuh yang awal nih kan 17.000 tuh. Ya kan belum sama keuntungan. Jadi total biaya produksinya itu 50 cup dikali 17.000 sama dengan 850. Jadinya kalau per hari tadi yang 1.250.000 ini dikurang 850.000. Jadinya 400.000. Ini keuntungan kita per hari atau per cup, per 50 cup. Jadi kalau 400.000 dikali 30 hari sama dengan 12 juta keuntungan bersih kita gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah total modal yang dikeluarkan saya 28 juta ini berasal dari penggabungan dari 7 juta tadi biaya produksi, biaya bahan baku 310.000 dan analisis dan biaya peralatannya itu 20 juta. Jadi 28 juta ya kan. Keuntungan per bulannya itu 12 juta. Jadi perlu berapa waktu untuk saya mengembalikan modal saya? Jadi perlu 2 bulan 10 hari untuk menghasilkan modal yang saya keluarkan. Karena keuntungan 2 bulan saja bisa mendapat 24 juta. Dan keuntungan 10 hari ialah 4 juta. Jadi 24 juta ditambah 4 juta sama dengan 28 juta. Jadi waktu yang saya perlukan untuk membalikan modal saya yaitu 2 bulan 10 hari. Sekian presentasi proposal bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.